Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum melanjutkan ke materi, kita juga akan membahas mengenai kapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu, kemudian peristiwa apa sajakah yang ada di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Yang pertama, apa makna proklamasi tersebut? Proklamasi sebagai spirit kemerdekaan di dalam menjalankan sebuah negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya, bagaimana hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, di sini pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Yang kemudian juga di sini memperjelas proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, mempertegas proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 dan memberikan pertanggungjawaban atas dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang bersifat fundamental atau stat fundamental norm. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai stat fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Kemudian, bagaimana kedudukan Pancasila dalam tata urutan perundangan? Atamimi menggambarkan dalam bentuk piramid, di mana yang pertama itu adalah Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya ada TAP MPR, hukum dasar tidak tertulis, kemudian undang-undang, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi, dan lain-lain. Kemudian gambaran ini juga merupakan sistem hukum Indonesia, kemudian cita hukum, dan sistem norma hukum. Selanjutnya, bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nilai-nilai instrumental tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, sebagai kaidah negara yang bersifat fundamental. Kemudian, sebagai nilai-nilai instrumental dalam praksis kehidupan bernegara. Yang kemudian pada akhirnya sebagai kaidah negara yang bersifat fundamental. Demikian pembahasan materi untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.